warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan bertemu pada materi matematika matriks. Apa itu matriks? Apa saja jenis-jenisnya? Kemudian bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita belajar bersama. Materi pertama kita adalah matriks. Apa saja yang akan kita pelajari? Nanti kita akan belajar yang pertama, apa itu matriks. Kemudian yang kedua, jenis-jenis matriks. Yang ketiga adalah operasi matriks. Yang keempat, determinan matriks. Dan yang kelima adalah inverse matriks. Bagaimana kegiatan belajar hari ini? Agar hari ini lancar, mari kita awali dengan berdoa. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, kita awali kegiatan belajar hari ini. Yang kedua, siapkan buku tulis dan pulpen. Kenapa? Karena nanti akan ada tugas di akhir yang disampaikan, kemudian dikerjakan di buku tulis dulu, lanjut difoto, masukkan ke kantong tugas. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar apa? Yang pertama adalah pengertian matriks, kemudian jenis-jenis matriks, transformasi matriks, penjumlahan dan pengurangan matriks. Oke, kita masuk ke apa sih sebenarnya matriks itu? Coba perhatikan tabel berikut ini. Tabel ini menyatakan jumlah peserta didik jurusan X di suatu SMK. Jadi di sana setelah didata kelas 10-nya ada laki-laki 240, perempuannya 150. Kemudian kelas 11-nya laki-laki 220, perempuannya 210. Sedangkan kelas 12-nya laki-laki 205, perempuannya 205. Jika kita hanya membutuhkan datanya saja dengan menghilangkan judul, nah, maka nanti bisa diambil datanya berbentuk seperti ini, berbentuk baris dan kolom. Dari keterangan itu bisa disimpulkan kalau matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom. Perhatikan, nah seperti ini. Jadi cirinya matriks dia ada tanda kurung, kemudian ada baris yang mendatar dikatakan sebagai baris, sedangkan yang menurun dikatakan sebagai kolom. Baris pertama dinyatakan A11, baris pertama, yang depan menyatakan baris, yang belakang menyatakan kolom. A11 artinya baris pertama, kolom pertama. A12 artinya baris pertama, kolom kedua, dan seterusnya. Sedangkan kolom yang menurun ini dinyatakan sebagai kolom. A21 baris kedua, kolom pertama, karena letaknya di kolom pertama. A22 baris kedua, kolom kedua, dan seterusnya, sehingga pada bagian terakhir nanti dia akan menyatakan sebagai AM kali N. M-nya adalah jumlah baris, N-nya adalah jumlah kolom. Nah, itu. Sehingga M dan N ini dalam matriks istilahnya adalah ordo atau ukuran. Ukuran matriks caranya adalah M dikali N, di mana M adalah baris, N adalah kolom. Ordo matriks menghitungnya adalah jumlah baris dikalikan jumlah kolom. Contoh, misalkan ada matriks 240, 180, 220, 210, 205, 205. Disuruh mencari elemen baris ketiga 1, 2, 3, kemudian kolom kedua 1, 2. Sehingga elemen baris ketiga kolom kedua nilainya adalah 205.
Ordo matriksnya berapa? Kita hitung. Ordo tadi adalah baris dikalikan kolom. Barisnya ada berapa? 1, 2, 3. Kolomnya ada berapa? 1, 2. Sehingga ordonya adalah 3 kali 2. Nah, misalkan contoh yang A ini. Ordonya berapa? Barisnya ada 1, 2, 3. Kolomnya ada 2. Sehingga matriks A ordonya 3 kali 2. Sedangkan matriks B, barisnya ada berapa? Baris itu yang mendatar, barisnya ada 1, kolomnya ada 1, 2, 3, 4. Sehingga matriks B ordonya 1 kali 4. Matriks C, baris kalikan kolom. Barisnya 1, 2, 3, 4. Kolomnya 1, 2, 3, 4. Sehingga ordonya adalah 4 kali 4. Matriks D, hitung dulu barisnya. Barisnya ada 1, 2, ada 2 baris, kolomnya ada 1. Sehingga matriks D ordonya adalah 2 kali 1. Berikutnya adalah jenis-jenis matriks. Ada beberapa yang utama. Yang pertama matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang terdiri atas 1 baris saja. Nah, seperti ini. Matriks baris dengan ordo 1 kali 4. Sedangkan matriks kolom artinya matriks yang hanya terdiri dari 1 kolom saja. Bentuk matriksnya seperti ini. Contoh di sini dia berordo 3 kali 1. Ada lagi matriks persegi. Matriks persegi itu matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama. 2 kali 2 artinya barisnya 2, kolomnya juga 2. Matriks 3 kali 3, barisnya ada 3, kolomnya juga ada 3. Matriks berikutnya ada matriks segitiga. Ada matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah yang bagian segitiganya dia bernilai 0. Ya. Sedangkan matriks diagonal adalah matriks dengan diagonal utamanya saja yang bernilai, selain itu dia 0. Nah, tuh, hanya di diagonal utama. Sedangkan matriks identitas adalah matriks diagonal tapi nilainya 1. Nih, jadi dia hanya bernilai 1 di diagonal utamanya. Transpos matriks. Apa itu transpos matriks? Transpos artinya merubah baris menjadi kolom. Baris itu kan yang mendatar. Awalnya matriks A seperti ini ditransposkan, notasinya adalah pangkat T. A pangkat T artinya A transpos membacanya. Jadi awalnya baris, begitu dia ditransposkan, barisnya berubah menjadi kolom. AB baris berubah menjadi kolom AB ke bawah. CD mendatar berubah menjadi kolom CD ke bawah. EF mendatar berubah menjadi kolom EF ke bawah. Nah, ini dikatakan transpos matriks, mengubah baris menjadi kolom. Contoh, misalkan saya punya matriks A 3 minus 1 5 2, ditransposkan jadinya bagaimana? Perhatikan, 3 min 1 yang awalnya adalah baris, dia akan berubah menjadi kolom. 3 min 1. 5 2 yang awalnya adalah baris, dia berubah menjadi kolom 5 2. Begitu juga kalau misalkan dia matriksnya bukan matriks persegi seperti ini. Sama aja, nanti tapi akan berubah ordonya. Misalkan yang B ini awalnya ordonya adalah 2 kali 3, begitu dia ditransposkan akan berubah menjadi 3 kali 2. Barisnya 215 berubah menjadi kolom, 342 berubah menjadi kolom. Seperti itu transpos matriks. Nah, penjumlahan dan pengurangan matriks.
Syaratnya adalah yang pertama ordonya harus sama. Kalau dia 2 kali 2 harus sama, yang dijumlah juga 2 kali 2. Kemudian misalkan dia 3 kali 2, yang dijumlah juga atau dikurangi juga harus 3 kali 2. Kenapa? Karena penjumlahan dan pengurangan matriks ini, elemen yang seletak itu yang ditambahkan atau dikurangi. Misalkan A seletak dengan J, maka A nanti yang ditambahkan dengan J. Begitu seterusnya sampai selesai. Jadi elemen yang seletak ditambahkan atau dikurangkan. Bagaimana dengan pengurangan? Sama, pengurangan juga seperti itu. Jadi elemen yang seletak dikurangkan. Contoh kalau penjumlahan, misalkan ada matriks seperti ini. Tentukan jumlah matriks S ditambah T. Kira-kira jadi bagaimana? 7 ditambah 4 adalah 11. Kemudian 5 ditambah 1 sama dengan 6. 5 tambah 1, 6. 3 tambah 2, 5. 10 tambah 5, 15. 4 tambah 3, 7. Jadi hasil matriksnya adalah seperti ini. Contoh lagi pengurangan, ada matriks P dikurangi matriks Q. Kira-kira berapa hasilnya? Hasilnya seperti ini. Untuk lebih memahami materi matriks, setelah kita tadi belajar banyak, sekarang tugasnya adalah mengerjakan soal-soal berikut di buku catatan. Kemudian foto buku catatan tersebut, anggap sebagai lembar jawaban. Upload lembar jawaban tersebut ke kantong tugas yang ada di Google Drive masing-masing. Kemudian gambarnya silakan diaktifkan berbagi link, salin linknya, masukkan ke form presensi yang sudah disediakan pada kolom deskripsi di video YouTube ini. Itu tadi adalah materi pertama kita mengenai matriks. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya di matriks 2. Nanti kita akan membahas perkalian matriks dan determinan matriks. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.